warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podship. Di sini saya selaku moderator dan ada dua narasumber kita. Saya Sukma Fitrova sebagai narasumber 1. Saya Niswatul Sa'adah sebagai narasumber 2. Di sini kita akan membahas tentang tijarah dan ba'i. Apa sih pengertian tijarah itu menurut Anda? Kata tijarah sendiri berasal dari 3 huruf, yaitu ta, jim, dan ra, yang berarti perdagangan. Kata tijarah adalah bentuk masdar dari kata tajaro, tijaroh, atau dagang. Menurut istilah fikih adalah mengolah atau mentasarufkan harta yang kita miliki dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan disertai niat berdagang. Yang dinamakan harta dagangan di sini yaitu harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya yang harus merupakan hasil dari usahanya sendiri. Jika harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama madzhab secara sepakat tidak menamakannya sebagai harta dagangan. Selanjutnya pengertian ba'i itu menurut Anda itu apa? Oke, selanjutnya ba'i sendiri menurut bahasa yaitu menjual, yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa ba'i itu kebalikan dari al-shira yang memiliki makna membeli. Sedangkan menurut istilah, kata ba'i merupakan transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang secara permanen. Selanjutnya, masuk pada apa saja unsur larangan dari tijarah itu? Dalam Islam, tijarah itu tidak dapat dilakukan secara bebas. Dalam Islam, di situ melarang untuk memperoleh harta dan keuntungan dengan praktik perniagaan yang melanggar aturan. Larangan yang masih banyak terjadi dalam perniagaan antara lain yaitu riba, yang kedua yaitu gharar, dan tadlis. Riba sendiri yaitu tambahan, bertambah atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba merupakan salah satu unsur yang dapat mencederai perdagangan karena riba sebagai bentuk pemerolehan harta yang tidak legal atau mengambil hak-hak orang lain. Yang kedua yaitu gharar. Gharar adalah sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Dalam pengertian lain, gharar berarti segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam tijarah sendiri terdapat larangan untuk memperdagangkan barang-barang yang belum pasti kehalalan memperolehannya. Dan yang ketiga yaitu tadlis. Tadlis yaitu penipuan atau sesuatu yang memiliki unsur penipuan. Unsur tadlis bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi transaksi. Dalam praktik akad tijarah, unsur tadlis juga dimungkinkan terjadi, yang dimana pihak orang melakukan perniagaan dimungkinkan melakukan penipuan terhadap harta yang didagangkannya. Penipuan tersebut boleh terjadi karena adanya sikap terus terang mengenai kondisi dan kualitas barang. Untuk selanjutnya, apa saja ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang tijarah itu? Istilah tijarah dalam Al-Quran yang memiliki makna perdagangan secara material, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut membicarakan tentang hutang piutang. Bermuamalah tidak secara tunai berarti utang harus diimbangi dengan catatan sebagai bukti nyata dengan kedua pihak. Dalam hal ini, ulama setuju bahwa seseorang boleh meminjam uang dalam bentuk apapun dengan syarat uang itu harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Yang kedua yaitu istilah tijarah dalam Al-Quran yang memiliki makna perdagangan secara non-material. Maksudnya yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan selain mendapatkan keuntungan secara materi, seorang juga dapat mendapatkan keuntungan secara non-materi, yaitu sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diindra baik berupa pahala, balasan kebaikan maupun surga dan semisalnya nanti di akhirat. Ayat yang membahas tentang hal ini yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Ba'i dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 29.
Ayat ini menjelaskan tentang prinsip dasar jual beli dalam Islam, yaitu tidak boleh saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, seperti menipu, mencuri, merampas, atau memaksa. Mayoritas ulama menafsirkan surat An-Nisa ayat 29 ini dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat. Yang pertama, perdagangan itu harus dilakukan dengan rela. Yang kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Perdagangan harus dilindungi oleh suka sama suka atau kerelaan di antara kedua belah pihak. Maksudnya, jangan melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Terima kasih telah mendengarkan posip kami hari ini. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan dan menambah wawasan baru dari topik yang kami bahas. Bila ada tutur kata kami yang salah atau kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.